Ja'a bid-dinil islami. Beliau datang dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairah. Di mana nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain daripada Islam pada hari kiamat. Jadi tidak akan ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat saat di padang mahsyar kecuali hanya satu agama, yaitu agama Islam. Saya sering mengatakan, jamaah rahimakumullah, kenapa ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, hari kiamat nama lainnya pada ayat ini adalah yaumuddin, sering diterjemahkan dengan hari pembalasan. Padahal sebenarnya kalau kita artikan secara literal, artikan secara satu persatu, yaum artinya hari, din itu artinya agama. Kenapa hari kiamat itu disebut dengan yaumuddin, hari agama? Karena memang pada hari kiamat nantilah saat di padang mahsyar baru akan diketahui secara pasti agama mana yang paling benar. Ya, itu sebabnya kenapa nama lain hari kiamat itu adalah yaumuddin, hari agama. Karena sekali lagi pada hari itulah akan diketahui agama mana yang paling benar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Bahwa agama yang diakui, yang diterima oleh Allah itu hanyalah satu, yaitu al-Islam. Di ayat yang lain dari surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, lan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang. Kalau di atas dunia ini semua agama boleh mengklaim kebenaran, tetapi semua kebenaran akan terbukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agama mana yang paling benar? Dan tentu kita selaku muslim wajib meyakini bahwasanya Islamlah satu-satunya agama yang paling benar, dan itulah nanti yang akan diakui oleh Allah sebagai satu-satunya agama yang benar di sisinya. Wa huwa min nasli sadati Quraisy asyrafi qabilatin fi Makkahal Mukarram. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nasli sadati Quraisy, berasal dari keturunan para tokoh-tokoh terkemuka Quraisy. Asyrafi qabilatin fi Makkahal Mukarramah, kabilah yang paling mulia, kabilah yang paling tinggi derajatnya di tengah-tengah Makkah Al-Mukarramah. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, di mana nasabnya, sambungan keturunannya itu sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, nasabuhu wa wafatu walidihi. Waliduhu, ayahnya, Abdullah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Di ayahnya adalah Abdullah, putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra dari Hashim, Hashim putra dari Abdi Manaf, Abdi Manaf putra dari Qusay, Qusay putra dari Kilab, nanti sampai kepada Ismail, Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Wa ummuhu, adapun ibunya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab.
Ibunya bernama Aminah, putri dari Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Di mana ibu dari baginda Rasulullah SAW berkumpul keluarganya, bertemu keluarganya dengan ayahnya yaitu Abdullah itu pada kakeknya yang kelima yaitu Kilab. Tadi kan ayahnya Abdullah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sementara ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi bertemu nasab ibunya dengan ayah baginda Rasulullah SAW itu pada kakeknya yang kelima yang bernama Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan. Ayahnya Abdullah meninggal ketika beliau berada dalam perut ibunya. Wa umruhu, umurnya ketika itu 18 harusnya syahran bukan sanatan, 18 bulan. Di sini tertulis sanatan. Ya. Ini biasa kalau dalam kitab-kitab seperti ini disebut dengan istilah khata' matba'i, salah cetak. Ya. Ini khata' matba'i, salah cetak. Maka memang ini perlunya kita mengaji itu, mohon maaf, kepada mereka yang memang mengerti bahasa Arab dan memang betul-betul paham tentang apa isi dari yang dimaksudkan oleh pengarang kitab itu. Karena mohon maaf, jamaah rahimakumullah, ketika kita belajar atau membaca sebuah kitab lalu kemudian ada salah cetak atau salah titik saja, dia bisa bermakna sangat jauh. Ada satu cerita Pak Haji Lukman, cerita orang Arab. Dia nggak pernah ngaji baca kitab dengan seorang ulama. Dia temukan kitab itu berbahasa Arab di sebuah musola kecil. Di dalam kitab itu tertulis satu hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Jadi dia salah cetak, yaitu salah titik aja. Kan sebenarnya bunyi hadisnya al-habbatus sauda dawaun min kulli da. Jintan hitam atau habbatus sauda itu obat dari semua penyakit. Tetapi di sana ada salah cetak. Tertulis 2 titik, bukan 1. Sehingga dia membaca al-hayyatus sauda. Hayyah itu artinya ular. Jadi dia baca al-hayyatus sauda, ular hitam, dawaun min kulli da, obat dari segala penyakit. Dia pahami hayyah itu ular. Akhirnya dia pergi ke tengah hutan nyari ular hitam. Dia tangkap, dipatok, tangannya meninggal. Ya, jadi ini pentingnya jamaah rahimakumullah. Ya, ketika kita mengaji itu memang harus betul-betul talaki dan talakinya betul-betul paham. Ya, karena bahaya ketika terjadi kesalahan. Saya teringat diceritakan oleh salah satu dokter saya, namanya Syekh Dr. Al-Qattan. Beliau bercerita, jadi ada seorang ulama Al-Azhar pergi ke sebuah kampung yang sangat terpencil. Sampai di kampung itu,
Dia melihat orang-orang ketika sholat ke masjid, semuanya bawa karung dan semuanya bawa tikus dalam karung. Jadi ketika sholat semuanya bawa tikus dan bawa karung. Si ulama ini heran. Ini siapa yang ngajarin kalian? Oh, ada penghulu kampung kami yang ngajarin kami. Panggil penghulunya, dipanggil penghulu. Kamu yang ngajarin orang-orang sholat bawa ini. Oh iya. Dari mana kamu tahu? Ada dalam kitab. Mana kitabnya? Dibawa, suruh bawa kitabnya. Ya. Lalu dia bawa, ternyata memang ada salah cetak di sana. Ya. Ada hadis Nabi mengatakan, alaikum bisakinati wal waqar. Ya. Alaikum bisakinati wal waqar. Itu bunyi hadis sebenarnya. Mohon maaf, dia bukan. Jadi orang-orang ini bawa tikus sama bawa pisau, bukan karung, ya. Mana hadis yang merintahkan bahwasanya kalau kita sholat harus bawa pisau sama bawa tikus katanya. Ini hadisnya ini ada dalam kitab. Baca katanya. Dia baca, alaikum bisikin wal pa'r. Kalian kalau sholat harus bawa pisau dan harus bawa tikus. Itu memang ada salah cetak di situ. Jadi bunyi hadisnya, alaikum bisakinati wal waqar. Kalian kalau sholat itu harus ada sakinah, pelan-pelan, gak usah buru-buru. Wal waqar, ya, menjaga kewibawaan. Tapi salah cetak di sana. Dia baca alaikum bisikini wal pa'r. Kalau kalian sholat, kalian harus sholat bawa pisau dan bawa tikus. Ya. Akhirnya orang-orang sholat bawa tikus sama bawa pisau. Ini makanya perlunya ngaji. Jadi nggak perlu. Kadang bahasa Arab, ada orang pintar bahasa Arab, tapi kalau nggak pernah ngaji ya begini. Ya. Jadi begitu. Jamaah rahimakumullah. Wadupina bil Madinati. Ayah beliau ketika meninggal dimakamkan di Madinah. Walam yatruk lahu syai'am minal mal, dan tidak ada sedikit pun harta yang ditinggalkan. Jamaah rahimakumullah. Ya, namanya khulasah, kita baca biar cepat tamat nanti kitab ini. Wiladatuhu wa rada'atuhu. Kelahiran beliau dan bagaimana saat beliau disusukan. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Bakkah yaumal itsnaini ats-tsani asyar min Rabiul Awal amal fi. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Wa summiya amu, ini juga ada yang salah cetak. Harusnya wasummiya amul fili. Wasummiya amu wiladatihi amal fil. Betul. Wasummiya amu wiladatihi amal fili lianna malikal habasha arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah. Jadi kenapa tahun kelahiran beliau disebut dengan tahun gajah? Karena Raja Habasyah waktu itu mengirim di saat kelahiran beliau satu pasukan ke Makkah dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim. Pasukan itu di depannya ada satu gajah yang sangat besar. Fa ahlakallahu al-jaisha ikraman li wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian hancurkan pasukan itu sebagai bentuk kemuliaan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Ini nanti ada satu hal yang sedikit saya ingin singgung, bahwa ketika tahun beliau dilahirkan
Abraha mengirim pasukan bergajah dipimpin oleh dia sendiri dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Ketika itu penduduk Makkah mendengar berita bahwasanya Abraha dengan pasukan gajahnya datang untuk menghancurkan Ka'bah. Penduduk Makkah kemudian lari bersembunyi di balik gunung-gunung dan bukit-bukit. Kakek Nabi Abdul Muttalib sebelum beliau ikut bersembunyi, beliau sempat menuju Ka'bah. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Inna li hadzal bait rabban sayahmihi." Bahwa rumah ibadah ini punya pemilik dan pemiliknya itulah yang akan menjaganya. Ya. Ini kata Abdul Muttalib sebelum beliau juga ikut bersembunyi. Dan betul sebagaimana kata Abdul Muttalib, karena memang Ka'bah itu adalah Baitullah, Allah yang memilikinya dan Allah yang kemudian menjaga dan menyelamatkannya. Hancurlah tentara Abraha dan seluruh pasukan. Perhatikan jamaah rahimakumullah, Pura Sinampura Agung. Ini hanya sedikit meluruskan saja, bukan bermaksud untuk menyinggung dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar sebuah video yang disampaikan oleh salah seorang tuan guru di Lombok Timur yang menyamakan kasus Abraha ini yang datang menyerang Ka'bah dengan kasus Palestina, di mana beliau mengusulkan supaya penduduk Palestina hijrah meninggalkan Palestina sebagaimana dulu penduduk Makkah lari bersembunyi dan dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan menghancurkannya sebagaimana tentara Abraha dihancurkan oleh Allah ketika akan menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah beda dengan Palestina, jemaah rahimakumullah. Jadi tidak bisa dan tidak bijak kalau kemudian kita mengusulkan bahwa Masjidil Aqsa, tanah Palestina di mana umat Islam yang memang sudah ribuan tahun mewarisi dan pemilik sah tanah itu, kemudian harus pergi meninggalkan tanah Palestina lalu kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Itu bukan sebuah solusi, bukan sebuah usulan yang baik. Kenapa? Jamaah rahimakumullah. Karena tanah Palestina, perhatikan, dari semenjak Nabi Adam sampai kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Yakub, itu para nabi-nabi itu adalah nabinya orang Islam. Sulaiman itu nabinya orang Islam, bukan nabinya orang Yahudi. Kalau mereka sekarang mengklaim bahwasanya mereka ingin menggali Masjidil Aqsa karena di bawahnya ada Haikal Sulaiman yang ingin mereka ambil, Sulaiman itu bukan nabinya Yahudi. Sulaiman itu nabinya orang Islam. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi untuk mengambil Palestina, untuk mengambil Masjidil Aqsa. Karena mohon maaf, saya sering mengibaratkan bahwa misalnya Pak Haji Lukman punya rumah, punya tanah. Tanah diwarisi dari nenek moyangnya, bapaknya, dibangun rumah bertahun-tahun di sana. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang baru datang, mengklaim ini tanah saya. Kamu harus pergi meninggalkan rumah dan tanah ini. Kamu tidak berhak karena ini adalah tanah saya. Kira-kira apa sikapnya Pak Haji Lukman kalau ada yang bilang? Masya Allah. Jadi kira-kira begitulah, ya. Sekali lagi tentu sebagai sebuah pendapat boleh-boleh saja, tapi saat itu memang bukan pada waktunya untuk mengusulkan hal yang demikian. Jamaah rahimakumullah.
wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibah al-Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahab thumma Halimah as-Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'a sanawat. Ya, perhatikan jemaah rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW itu yang pertama kali menyusuinya adalah ibunya Aminah. Dan setelah ibunya Suwaibah al-Aslamiyah. Yang menyusui beliau adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah al-Aslamiyah itu? Khadimatu ammihi Abi Lahab. Budak atau pembantu pamannya Abu Lahab. Ya. Jadi Suwaibah inilah yang mengabarkan kepada Abu Lahab tentang lahirnya anak atau lahirnya keponakannya, anak dari saudaranya Abdullah. Sehingga saking senangnya Abu Lahab mendengar kelahiran keponakannya ini, Suwaibah kemudian ia merdekakan. Ya, ia merdekakan dan disebut oleh para ulama jamaah rahimakumullah bahwa Abu Lahab yang memang telah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon penghuni neraka, tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jelas Allah menyebutnya dalam neraka. Tetapi kemudian saudara kandung dari Abu Lahab yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Al-Abbas ini dia satu ibu dengan Abu Lahab. Ayahnya sama, Abdul Muttalib, sama dengan ayahnya Abdullah, ayahnya Nabi. Ya. Setahun setelah Abu Lahab tewas dalam perang Badar, ya, itu Al-Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpinya. Kemudian Al-Abbas bertanya kepada Abu Lahab, cara bahasa Sasak, berembe pendait itu dalam kubur Abu Lahab. Begitulah kira-kira. Dakwah man telah tersiksa, bilang jelo bilang kelak. Ya. Kecuali jelo Senin, kata Abu Lahab. Karena waktu itu saya merdekakan Suwaibah atas gembiranya saya setelah ia memberitahukan lahirnya keponakan saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin saya mendapatkan keringanan siksa. Jadi Suwaibah inilah yang menyusui Nabi yang kedua setelah ibunya Aminah binti Wahab. Tsumma Halimah as-Sa'diyah, baru kemudian disusui oleh Halimah dari suku Sa'diyah. Ila an balagha umruhu arba'a sanawat, sampai umur beliau sampai umur 4 tahun. Ya. Jadi ibunya yang pertama kali menyusuinya, kemudian sempat disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, pembantu atau budak dari pamannya Abu Lahab. Lalu kemudian disusui oleh Halimah as-Sa'diyah sampai umur beliau 4 tahun. Wafatu ummihi wa hadanatu. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa bis sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Ibunda beliau Aminah binti Wahab wafat ketika beliau berumur 6 tahun. Sekembalinya dari Madinah ketika ibundanya ziarah ke makam suaminya di Abwa. Sekembalinya menziarahi kuburan suaminya, di tengah perjalanan Aminah meninggal dunia. Waqad zahabat ilal madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib
Jadi Aminah pergi menziarahi kuburan bapaknya, ayahnya Nabi. Saat itu beliau ditemani oleh kakeknya Abdul Muttalib. Wa qad dupinat bil abwa, dan Aminah dikuburkan di kuburan Abwa, wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah, satu kampung antara Makkah dan Madinah. Setelah ibu beliau wafat, jamaah rahimakumullah, fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Maka beliau kemudian dihadanah, dipelihara oleh seorang perempuan bernama Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Khadimatu abihi Abdullah, budak atau pembantu ayahnya Abdullah ketika ayahnya Abdullah masih hidup. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Bagaimana proses masa kecil beliau dan bagaimana kakek beliau Abdul Muttalib meninggal. Disebutkan qoma bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Yang memelihara, menjaga, mendidik beliau setelah ibunya wafat adalah kakeknya Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Di mana kakeknya Abdul Muttalib sangat mencintai Nabi melebihi cintanya Abdul Muttalib kepada anak-anak. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Begitu beliau berumur 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib meninggal setelah dipelihara oleh kakeknya selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib. Setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal, beliau kemudian dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Wa kana faqiran. Dulu, ya, dulunya beliau seorang yang fakir, yaitu Nabi maksudnya. Seorang yang fakir, seorang yang miskin. Fawassa'allahu rizqahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya. Itulah yang disebut di surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu engkau seorang yang miskin, Allah kemudian memelihara. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu saat engkau menggembala kambing, kau sempat tersesat jalan, tidak tahu arah pulang, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk jalan. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulu engkau seorang yang miskin, seorang yang papa, tidak punya apa-apa. Fa'aghna, tapi Allah kemudian jadikan engkau menjadi kaya. Ya, mulai terlihat kayanya itu ketika beliau dipelihara, dijaga oleh pamannya Abu Talib, di mana beliau sering diajak oleh pamannya untuk berlatih berdagang ke negeri Syam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yassara lahu. Ketika beliau dalam peliharaan bimbingan pamannya ini, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memberikan rezeki kepadanya, tapi beliau hidup dengan qanaah, hidup dengan merasa cukup. Wa yassarahu lahu,
Allah mudahkan rezekinya, tetapi beliau hidup dengan penuh kesederhanaan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ra'yuhul ghanam wa safratuhul ula ila Syam. Mulailah beliau diajak pamannya untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam, berbisnis ke negeri Syam. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi yar'al ghanam. Dulu beliau waktu kecilnya adalah seorang penggembala kambing. Li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Ketika beliau saat dalam susuan Halimah As-Sa'diyah, beliau sempat mengambil upah menggembala kambing dari kambing milik penduduk Makkah. Walamma balagat tasi'ata min umrihi, ketika beliau berumur 9 tahun, safara ila Syam ma'a ammihi Abi Talib bi tijaratin. Mulai beliau diajak berbisnis ke negeri Syam oleh pamannya Abu Talib. Walamma qaruba min Busra ra'ahu rahib bihayra fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Ketika beliau berangkat ke negeri Syam dan sudah dekat dari Busra, beliau dilihat oleh seorang rahib bernama Bihayra. Ada yang mengatakan Buhayra. Maka Buhayra kemudian beritahukan pamannya bahwa anak ini kelak akan menjadi penutupnya para nabi-nabi. Wa talaba minhu ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqabuhu. Saat itu Buhayra meminta kepada pamannya Abu Talib untuk segera saja membawanya kembali ke Mekah. Takut akan ada musuh yang terus mengintai untuk membunuh dan menghabisinya. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Di mana saat itu Buhayra menunjukkan tanda-tanda kenabian Nabi dengan tanda-tanda kenabian yang terdapat dalam kitab-kitab ahlul kitab. Jamaah rahimakumullah. Inilah perjalanan pertama beliau ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib dan bertemu dengan Buhayra yang mengabarkan kepada Abu Talib bahwa keponakannya ini kelak akan menjadi nabi akhir zaman. Saya persingkat satu lagi terakhir. Safaratuhu tsaniyah ila Syam. Fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan tsaniyah. Jadi ketika berumur 9 tahun itu adalah pertama kali beliau ke Syam. Lalu pada umur 25 tahun beliau diajak kembali berbisnis ke negeri Syam oleh pamannya Abu Talib. Fi tijaratin lis-sayyidati Khadijah. Bisnis atau perjalanan bisnis yang kedua ke negeri Syam itu dalam rangka membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah. Wa kanat zata syarafin wa malin. Khadijah ketika itu dikenal sebagai seorang perempuan mulia dan kaya raya. Tastajirur rijala fi maliha. Beliau mengajak laki-laki para pemuda, ayo siapa yang mau menjajakan barang dagangan saya akan beri upah dia, kata Khadijah ketika itu. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal. Khadijah kemudian memilih beliau baginda Rasulullah SAW untuk ikut membawa dagangan beliau ke negeri Syam. Li'annaha sami'at bisidqihi. Karena Khadijah sudah mulai mendengar tentang kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amanatihi, dan tentang keamanahannya, wa akhlaqihi syarifah, dan akhlak Muhammad yang begitu mulia. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah. Ketika itu perjalanan ditemani oleh pembantunya
yang bernama Maisarah. Sekali lagi, Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Faba'a wa bata'a wa raja'a biribhin azim. Maka transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang ditemani oleh Maisarah ketika itu betul-betul mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ketika mereka kembali ke Makkah, laba begitu besar yang mereka dapatkan. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan nanti tentang bagaimana zawajuhu bi Sayyidah Khadijah, proses pernikahan beliau dengan Khadijah Al-Kubra, ya. Kita akan kaji pada pengajian yang akan datang. Jadi jamaah rahimakumullah, Khadijah itu sering disebut dengan sebutan Khadijah Al-Kubra. Ya. Saya sering ditanya, kenapa Khadijah itu sering disebut dengan Khadijah Al-Kubra? Jadi Al-Kubra artinya yang paling tua. Istri pertama maksudnya. Itulah sebabnya kenapa Khadijah diberi gelar dengan Khadijah Al-Kubra. Jadi sering kita dengar orang berdoa, kama allab baina Sayyidah Muhammadin SAW wa Khadijatul Kubra. Ya, karena Khadijah adalah istri pertama beliau, istri beliau yang paling tua. Jadi kalau Pak Haji Lukman punya istri dua misalnya, istri pertamanya itu pantas disebut dengan Al-Kubra. Lagu saya nggak demanara, deman pantas dikenal Al-Kubra. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marja' wal ma'ab. Itulah kajian singkat pada malam hari ini. Ini kitabnya memang betul-betul khulasah, sangat singkat. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti tamat kitab. Mungkin ada yang ingin bertanya, jamaah rahimakumullah. Bebas pertanyaannya. Apa saja yang ingin disampaikan. Saya persilahkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu salat sunat 2 rakaat. Salatnya salat sunat mutlak. Ya. Salat sunat mutlak, salat dalam rangka sujud dan ruku bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sering ditanya, salat apa wong Nabi belum Isra Mi'raj, ya belum Mi'raj, salat belum diwajibkan. Lalu salat apa yang dilakukan? Itu adalah salat sunat 2 rakaat, salat sunat mutlak. Beliau menjadi imam, ya, dan pantas tadi sekali lagi beliau disebut dengan Imamur Rasul wal Anbiya wal Mursalin. Ada lagi yang lain? Silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Menjadi nabi. Masya Allah. Masya Allah. Saking girangnya ingin ketemu calon presiden sampai KTP apa semuanya jatuh. Ya. Masya Allah. Baik. Makasih. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Jadi ada satu ungkapan para ulama mengatakan kadzabal munajjimun
walau sadaqu. Para paranormal itu bohong walau sadaqu, walaupun sekali waktu dia benar. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Buhairah tadi, yang melihat tanda-tanda kenabian, dia nggak meramal, dia melihat ada tanda-tanda kenabian, di mana tanda-tanda kenabian itu yang ada pada diri Nabi sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi begitu dia lihat, ini bukan meramal, tapi tanda-tanda kenabiannya dia sudah lihat pada diri Nabi. Jadi wajahnya, budi pekertinya, akhlaknya, pribadinya, fisiknya, itu sudah dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil. Kan Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal ciri-ciri Nabi itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi sudah ada ciri-ciri Nabi itu dalam Taurat, dan begitu Buhairah melihat Nabi, ini dia Nabi akhir zaman, ciri-cirinya ada pada dia. Dia sebenarnya nggak meramal, ya, tetapi memang dia melihat ciri-ciri itu ada pada dirinya. Ya, mohon maaf, ya rahimakumullah. Misalnya Nabi mengatakan bahwa Imam Mahdi atau Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, itu namanya persis kayak namaku, kata Nabi. Dan nama bapaknya persis sesuai dengan nama bapakku. Jadi Imam Mahdi itu nanti namanya Muhammad. Ayahnya namanya Abdullah. Itu namanya. Nah, ketika misalnya ada orang, misalnya sekarang misalnya, terutama di Timur Tengah. Jangan berharap di Indonesia ya. Pak Lukman boleh saja, mohon maaf ya. Boleh saja misalnya mendukung Anies Baswedan, cinta sama Anies Baswedan, tapi nggak boleh lebay, menyebut-nyebut inilah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Itu lebay itu, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu namanya bukan Anies, tapi namanya Muhammad. Ya, bapaknya namanya Abdullah. Jadi terlalu lebay kalau ada narasi video dibuat-buat bahwa, mohon maaf, Anies Baswedan ini adalah Imam Mahdi yang ditunggu. Kalau disebut sebagai calon presiden, mungkin oleh pendukungnya sebagai calon presiden terbaik, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau menyebutnya sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, itu terlalu berlebihan. Ya. Nah, misalnya muncul seseorang di Timur Tengah, orangnya Masya Allah, misalnya luar biasa, namanya Abdullah, namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdullah. Ciri-ciri, misalnya ada seorang ulama melihat, kayaknya ini dia Imam Mahdi yang disebut oleh Nabi. Boleh saja dia mengatakan kayaknya dia nanti yang akan jadi Imam Mahdi. Itu kan karena ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Tapi perhatikan jamaah rahimakumullah, Imam Mahdi itu sebagaimana Nabi, dia tidak pernah tahu dirinya kalau dia adalah Imam Mahdi. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah tahu kalau dirinya adalah Nabi akhir zaman itu. Bahkan mohon maaf, jamaah rahimakumullah, ketika turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, saat itu Nabi masih belum tahu kalau dirinya akan diangkat menjadi Nabi. Sampai-sampai kemudian dia pulang dari Gua Hira, dia ketakutan, dia bercerita kepada istrinya Khadijah. Ya. Lalu Khadijah membawanya kepada misannya, sepupunya, ya, yang bernama siapa namanya? Dia adalah seorang ahli kitab, ya. Dibawa untuk bertemu kepada sepupunya untuk bercerita tentang apa yang dialami oleh Rasulullah SAW di waktu di Gua Hira. Saat itu Nabi masih belum tahu kalau dirinya Nabi. Sampai kemudian turun ayat, ya ayyuhal muddatsir
kum fa'anzir. Baru beliau tahu betul kalau dirinya nabi. Ya. Nah, Imam Mahdi itu kalau misalnya dia ada saat ini, dia belum tahu kok dirinya adalah Imam Mahdi. Sampai nanti pada saatnya datang, ia betul-betul dimunculkan oleh Allah. Disitulah dia tahu kok dirinya adalah Imam Mahdi. Jadi jangankan orangnya sendiri, orang lain pun tidak tahu. Tapi kalau sekedar kayaknya ini dia Imam Mahdi, mungkin dia melihat ciri-cirinya dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau Buhairah ini, dia melihat ciri-ciri Nabi waktu kecil itu persis dengan yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, sehingga kemudian dia mengatakan kepada Abu Thalib, selamatkan bocah ini, dia kayaknya akan menjadi Nabi akhir zaman. Takutnya nanti ada konspirasi untuk menghabisinya, bawa dia segera kembali ke Makkah. Itu kata Buhairah ketika itu. Nah, dan tidak bisa, pertanyaan Pak Jilul Mantri, boleh nggak apa yang dikatakan oleh Buhairah itu kita jadikan sebagai referensi untuk bolehkan ramal meramal? Ya, nggak boleh. Ya, karena mohon maaf, ya rahimakumullah, terkait dengan pilpres, nanti di sini ada 101, 02, 03. Terlepas bagaimanapun hasil survei yang muncul, kita juga tidak boleh memastikan bahwa si fulan yang akan jadi presiden. Semuanya akan ketahuan nanti pada tanggal atau setelah atau pada tanggal 14 Februari 2024 saat pencoblosan. Karena kalau di Indonesia kan katanya jemaah rahimakumullah, sebelum pencoblosan pun sudah diketahui siapa pemenang presiden. Belum dihitung sudah diketahui. Wallahu a'lam. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Baik. Yang dimaksudkan dengan mendoakan, lalu kemudian Pak Lukman bertanya, apa bunyi doanya? Ya. Mendoakan yang dimaksudkan di situ memintakan ampunan kepada orang yang menjemput. Ya. Memintakan kepada Allah, ya Allah, lindungi, jaga orang yang datang ziarah itu. Dan itulah salah satu makna misalnya ketika Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa makna sesungguhnya malaikat berselawat kepada Nabi? Apakah dia berselawat sebagaimana kita? Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak sama bunyi selawatnya. Salawatnya kita manusia umatnya dengan salawatnya malaikat. Begitu juga salawatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari makna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu maknanya beda-beda. Allah berselawat kepada Nabi maksudnya menambahkan kemuliaan dan ketinggian derajatnya. Malaikat berselawat kepada Nabi itu dengan mendoakan supaya Nabi dosa-dosanya diampuni walaupun beliau nggak punya dosa. Ya, kalau kita berselawat kepada Nabi sebagai bentuk salam hormat dan salam ta'zim kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada bunyi doanya, ya, dan nggak perlu Pak Lukman tahu apa bunyi doanya. Ya, ada yang lain? Terakhir satu lagi kalau ada. Ah, ah. Amin. Wah, ya bunyi ayat. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Betul, ya. Kita boleh saja mengatakan insya Allah nomor sekian akan jadi presiden. Silakan. Insya Allah jikalau Allah menghendaki, ya. Nah, tapi kalau misalnya belum dikehendaki oleh Allah, kan belum juga. Karena namanya Pilpres ini kita tahu semua bagaimana perjalanannya, jamaah rahimakumullah. Ya mudah-mudahan saja berjalan dengan aman, betul-betul demokratis tanpa ada kecurangan-kecurangan di dalam. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marja' wal ma'ab. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Wakhtim lana ya rabbana
husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala niyatil qabul. Al-Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, demikianlah yang lagi berburu